Nah, ini ada beberapa fitur keunggulannya. Yang pertama, bersifat cloud based dan gratis. Jadi yang versi gratisnya ada, yang versi berbayarnya pun ada, gitu. Jadi dapat kita gunakan itu secara gratis dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya adalah, contoh, jika kita menggunakan versi gratis, mungkin kita tidak dapat menggunakan fasilitas GPU-nya. GPU itu adalah sebuah perangkat yang kalau di hardware-nya itu sebuah perangkat yang mempercepat proses komputasi data, baik berupa teks ataupun gambar dan lain-lain. Nah, kalau di GPU ini kan sebenarnya komputasi data itu, ini sebagai intro dulu biar nanti dapat gambaran. Untuk melakukan komputasi itu ada dua yang dapat digunakan. Yang pertama CPU. Nah, yang kedua adalah GPU. Kalau CPU mungkin yang dalam laptop Bapak Ibu ada keterangan Core i7, Core i5, dan lain-lain, ataupun AMD dan sebagainya. Nah, ada beberapa keterbatasan dari CPU dan GPU. Kalau misalkan CPU nanti mungkin eh, untuk proses ke multitaskingnya itu dan mempercepat eh, komputasi agak lambat, tapi dia stabil dengan kondisi seperti itu. Nah, ini biasa cocoknya untuk data-data yang prosesnya itu ringan. Nah, kalau menggunakan GPU itu sudah mampu melakukan komputasi dengan data yang cukup besar. Nah, kalau hardware-nya mungkin di laptop Bapak Ibu bisa perhatikan di laptop ada keterangan RTX 4060 atau 30 sekian series gitu. Nah, itu adalah GPU-nya, Graphical Processing Unit. Nah, itu yang digunakan sebenarnya tools yang memang powerful yang digunakan untuk melakukan eh, proses komputasi di bidang AI. Nah, kalau di kampus kita itu ada yang paling cepat di Indonesia itu dinamakan dengan DGX H100. Nah, dalam skenario perkuliahan kita itu, saya nanti mencobakan nanti, nah, ada keterbatasan juga, itu memang di server AI itu saya bikin dia hanya mampu diakses secara lokal. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan juga untuk security. Jadi nanti mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Padang mungkin yang cuma dapat menggunakan. Nanti bisa boleh nanti dicobakan dengan data yang dimiliki itu yang berupa gambar kah atau apa gitu. Nah, itu bisa kita cobakan. Nah, itu antara CPU dan GPU. Jadi ada dua. Nah, untuk yang Google Colab yang gratis, itu kita hanya mampu menggunakan yang CPU saja. Tapi itu sudah cukup lebih baik. Maksudnya itu sejauh yang saya gunakan yang gratisan itu cukup powerful untuk membuat pemodelan ataupun analisis big data. Nah, seperti itu. Syaratnya itu nanti cuman harus punya Gmail aja. Nanti kita secara step by step akan saya coba arahkan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Yang kedua, keunggulan Colab itu dia menggunakan Python bahasa pemrogramannya. Kenapa Python ini menjadi pilihan? Karena dia eh, pertama itu proses komputasinya cepat, kemudian bisa masuk ke beberapa operating system yang digunakan. Makanya menggunakan Python dan ini memang umum digunakan untuk data science karena kemudahan penggunaannya. Selanjutnya, kita tidak perlu lagi kalau zaman saya kuliah dulu itu ada beberapa zaman itu library-library itu masih jarang jadi kita bikin untuk memvisualisasikan modelingnya seperti apa. Kemudian nanti untuk membuat layer AI-nya seperti apa, itu manual satu-satu saya code dulu menggunakan Python. Kalau sekarang itu sudah banyak tool yang disediakan seperti ada Pandas, kemudian NumPy, Matplotlib, Scikit-learn ini model AI-nya. Kemudian nanti ada lagi eh, apa namanya itu TensorFlow. Nah, itu beberapa nanti yang dapat digunakan. Tapi kita untuk di Big Data Analytics itu dengan Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn itu sudah cukup. Kemudian kelebihannya itu gampang untuk dikolaborasikan dengan aplikasi online lain seperti Google Doc dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Jadi kita nanti cuma menggunakan 4 library aja yang sudah disediakan.
Dan itu biasanya defaultnya sudah ada di dalam Google Colab-nya. Jadi ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn. Berikutnya, nah ini proses dalam kita menggunakan Google Colab. Itu yang pertama adalah setup awalnya nanti kita buka Google Colab, kemudian new notebook, dan mulai kita import libraries di dalam Google Colab-nya. Nah, berikutnya mulai kita cobakan menggunakan Google Colab. Jadi masing-masing Bapak Ibu silakan dibuka dulu Gmail-nya. Nah, jadi untuk contoh mungkin saya buka dulu yang punya saya. Jadi memang kuliah kita itu sebaiknya kita apa namanya lakukan percobaan apa praktikumnya. Jadi untuk mudah nanti Bapak Ibu mengikuti. Bentar. Nah, misalkan, oh belum saya share screen ya. Sebentar. Silakan dipersiapkan dulu. Eh, mana dia? Screen 2. Sebentar. Oh, screen 2 ya. Bentar. Eh, Tidak usah khawatir bagi yang tidak terbiasa dengan Google Colab karena eh, eh, nggak horor-horor banget kok. Bentar. Apakah sudah terlihat ini screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi biasanya kita sewaktu menggunakan menggunakan email kan seperti ini ya. Jadi kebetulan akun Gmail-nya sudah ada. Nah, silakan nanti Bapak Ibu coba klik di bagian sini Google Apps-nya. Sudah? Gini? Iya, Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Sudah, Jadi Pak. nanti kalau ada yang bingung atau keskip kasih tahu aja nanti kita ulang lagi. Nah, jika sudah, silakan diklik pada bagian Drive. Jadi kalau diklik bagian Drive akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang lain sudah? Ini saya panggil Bu atau apa ya? Atau Pak, jadi formal sekali kesannya ini. Teman-teman aja Santai lah. aja, Pak, manggilnya, Pak. Apa? Santai aja manggilnya, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi jika sudah terbuka ini sebaiknya untuk memudahkan kita mengarrange nanti program kita dan datanya. Jadi silakan kita kita sebaiknya kita buatkan sebuah folder baru dulu di sana sebagai tempat penyimpanan. Kenapa? Nanti kita akan menggunakan dataset ataupun data yang akan selalu kita panggil di dalam program. Nah, sebenarnya bisa tersimpan di dalam Google Colab-nya. Akan tetapi ketika program ditutup, datasetnya itu akan hilang. Maka sebaiknya dibikinkan foldernya dulu. Misalkan ini saya klik New Drive, di Drive New, kemudian New Folder. Nah, misalkan saya bikin di sini MTSIA. Oh, sudah ada yang nama MTSIA ya. 2026. Seperti ini. Create. Nah, gitu. Nah, jadi saya sudah punya folder yang dinamakan dengan MTSIA 2026. Nah, seperti ini. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Nah, nanti ada beberapa case yang berbeda. Nanti kejadiannya ketika akan memulai pembuatan program. Karena ada mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah menggunakan itu, sudah ada Google Colab-nya sebagai tool di sana. Nah, jadi kalau misalkan sudah terbuka ini, maka kita klik kanan, kemudian klik di bagian More,
Sudah? Nah, itu nanti ada muncul Google Collaboratory. Silakan diklik. Apakah semua muncul Google Collaboratory di dalam ininya? Yang punya Maya nggak Belum, muncul, Pak. Pak. Oke. Ah, sekarang saya stop share. Silakan Maya share screen tampilan laptopnya. Jadi nanti biar teman-teman yang memang tidak ada sebelumnya juga dapat mengikuti. Karena kebetulan kalau saya sudah ada. Silakan di share screen Maya. Saya sambil ngopi ya. Lanjut. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Silakan di share screen Maya. Belum belum bisa ya. Nah, Udah. oke. Nah, silakan diklik kanan. Kemudian lainnya hubungkan aplikasi lainnya. Bagian bawah, paling bawah sekali. Opsi yang paling bawah Maya, hubungkan aplikasi lainnya. Nggak benar tadi lainnya, benar di bagian bawah kan ini ada lainnya. Ya, Setelah Pak. Bentar, formulir. Pak. Layarnya tertutup sama Zoom, Pak. Oh, tertutup sama sama apa? Sama tampilan Zoom, Pak. Bentar. Oh, nah klik kanan. Kemudian lainnya di bawah, lainnya. Bang, soalnya tampilan yang klik kanan itu tertutup sama foto Zoom kita. Bentar. Stop Oh, share aja berarti dulu, di Kak. Ah, minimize ini udah, aja udah, udah, tampilan udah, udah, Zoom-nya. udah. Nah, ya. Nah, silakan nanti diklik di sana Google Colab, Colab aja ketik COLAB, Colab. Nah, enter. Nah, itu kolaboratori. Oh. Nah, ini diinstalkan dulu. Silakan diklik nah install. Lanjutkan. Nanti kalau misalkan di zoom-nya berat, silakan di off kamera, off cam nggak apa-apa. Oke. Baik, Pak. Nah, silakan ditutup itu. Berarti harusnya sudah ada. Izin, Ya, izin Pak, Yola tadi juga jaringannya hilang Pak. Boleh ya silakan di off cam nggak apa-apa. boleh Itu berat biasanya. itu lagi Pak. Gimana cara ngelinkinnya ke Google Colab Pak? Berarti ini udah ada, Pak. Nah, sebentar. Coba Maya klik dulu lainnya. Sebentar ya, Yolanda. Ah, ya. Nah, Oh, silakan udah. klik Google Collaboratory. Ya Pak. Nah, itu berarti sudah ini harusnya. Kalau misalkan berat, silakan di off cam nggak apa-apa. Karena lumayan berat itu merandingkan coding dengan Zoom di saat yang sama. Kalau internetnya apa kurang cepat nanti ya bisa kehack. Ah, sudah oke. Berarti Maya sudah bisa. Silakan di Ya, Pak. selanjutnya tadi Yolandari. Kenapa? Maaf Pak, tadi jaringan Yola juga hilang-hilang Pak. Jadi belum gimana mau nanya cara untuk ngelinkin ke Google Colab-nya Pak. Boleh. Jadi dibuka dulu Gmailnya. Iya Pak. Tadi udah sampai bikin form udah sampai bikin folder MTSIA Pak. Oh, folder sudah. Udah Pak. Jadi silakan di double klik di folder MTSIA-nya. Iya Pak. Sebentar. My Drive. MTSIA. Nah, nanti diklik kanan di situ. Klik kanan. Iya Pak. Saya belum share screen ya. Diklik kanan. Sebentar. Sebentar. Di share screen. Nah, diklik kanan. Kemudian ambil di bagian bawah. Oh, iya. Muncul nggak Iya. ini? Kolaboratori. Muncul Pak.
Muncul. Muncul, Pak. Nah, berarti sudah pernah digunakan. Sudah klik, nanti akan tampilannya seperti ini. Di saya pun lemot ya ini. Nah, akan muncul seperti ini. Oke ya? Oke, Pak, berhasil. Oke, Pak. Ah, ya sudah, Pak. Makasih, Pak. Sudah ya? Oke. Yang lain juga sudah? Sudah, Pak. Makasih, Sudah Pak. semua? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita cobakan saya pengenalan dulu terhadap Google Colab-nya ini. Jadi, Google Colab ini yang versi yang sekarang itu sangat powerful karena juga dilengkapi dengan AI. Jadi sebenarnya sudah ada toggle untuk Gemini di sini. Kalau orang ini ngomongnya Gemini katanya. Jadi akan mempermudah kita melakukan troubleshoot dalam pemrograman. Ya. Nah, bagian kita akan membuat sebuah program itu pada bagian sini. Jadi di sini ada tempat script kita akan diketik. Sebenarnya ini ada dua pilihan di sini. Yang pertama itu bisa kita isikan code, yang kedua teks. Nah, ini nanti untuk bagian menempatkan codingnya itu seperti apa. Nah, teks itu tulisan yang akan tidak di-running tapi sebagai informasi. Contoh, misalkan ini saya klik di bagian teks, nah saya isikan di sini misalkan kode setup awal. Nah, jika sudah, silakan diklik Shift Enter, maka dia akan running program. Nah, tapi ini bagian yang tidak akan di-running oleh program, hanya sebagai informasi. Nah, untuk merunningkan program, itu bisa dengan mengklik bagian sini, tombol yang run cell ini, atau bisa juga dengan komen Shift Enter. Jadi kalau diklik Shift Enter, maka programnya akan running. Nah, ini adalah di sinilah media kita ya, tempat kita nanti akan melakukan pemrograman dan lain-lain. Dan jika ingin menghapus ini, misalkan ini saya sudah punya dua, ternyata bagian bawah tidak saya gunakan, nanti tinggal di delete aja menggunakan delete cell seperti ini. Oke ya? Aman. Oke. Jika sudah, langkah pertama, kita akan mencoba seperti di PowerPoint, akan mencoba mengimport library yang saya sebutkan tadi. Jadi di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa di dalam pemrograman ini kita menggunakan 4 library, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn. Tapi Scikit-learn belum. Kita baru sampai tahap ini sejauh-jauhnya pertemuan kita 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan baru sampai nanti ke pre-processing dan data cleansing. Nah, berikutnya, misal saya ingin memanggil library yang ada di dalam Google Colab ini. Langkah pertama, biasanya saya memberikan keterangan dulu import pustaka dasar atau import library. Nah, jadi nantinya rekan-rekan dengan adanya script yang ada tanda pagar ini berarti ini tidak dibaca program. Makanya secara otomatis dia akan berwarna hijau. Nah, ini saya memberikan keterangan saja bahwa saya akan mengimport line program di bawah berikut adalah berupa proses untuk mengimport library. Nah, berikutnya saya klik enter, baru saya ketikkan programnya itu adalah import pandas SPD. Jadi saya import library Panda yang kedepannya itu saya singkat dengan kata PD. Kemudian ini nanti digunakan Pandas ini terkait dengan library, variabel dan komputasi dan lain-lain. Nah, berikutnya saya import NumPy. NumPy ini berfungsi untuk sebagai penempatan variabel data dan lain-lain atau membuat array. Misalkan gini, Bapak Ibu mengimportkan data Excel. Nah, angka-angka Excel yang berada di row kolom tadi itu yang akan
disimpan ke dalam NumPy. Nah, NumPy menyediakan fasilitas itu. Jadi kalau di dalam pemrograman, mungkin ada tadi yang menyebutkan bahwa di informasi juga ada pemrograman sebelumnya, kita mendefine dulu variabelnya. Misalkan define misalkan variabel sebagai integer, desain variabel sebagai real. Nah, itu nggak perlu kalau kita di Google Colab. Kita cukup masukkan saja NumPy secara otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan data yang kita minta, yang kita berikan. Nah, ini saya ketik np, kemudian saya enter, kemudian import, berikutnya matplotlib .pyplot splt. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika kita menggunakan library-nya Matplotlib, kita cukup menggunakan kata PLT saja. Atau jika ingin menggunakan NumPy, cukup menggunakan kata-kata NP saja. Dan ataupun Pandas, nanti cukup menggunakan PD. Nah, silakan diketik. Jika sudah, jika ingin merunningkan code ini, nah nanti bisa diperhatikan bedanya di sisi sebelah kiri. Bagian coding yang sudah dirunningkan akan berwarna hijau dan ada estimasi waktunya atau centang hijau atau waktunya. Jadi misalkan ini saya runningkan, saya klik bagian sini. Agak lelet ya. Oh, saya masih pakai kamera. Nah, ini otomatis akan dia melengkapi library yang kita gunakan. Nah, berarti bisa rekan-rekan perhatikan bahwa di sebelah kiri itu sudah ada centang hijau, berarti coding ini sudah dirunningkan. Dan ini sebagai sel pertama untuk meletakkan program. Gitu. Nah, cara kedua, selain dengan menekan tombol ini, bisa juga menggunakan Shift Enter. Shift Enter, maka program akan running. Seperti itu. Bisa bisa dicobakan? Silakan. Bisa, Pak. Oke ya. Yang lain sudah oke ya? Bisa, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Nah, Lalu, sekarang izin Pak, masih Ya. error munculnya Pak. coba share screen, errornya di mana? Bagi yang tidak error, silakan lengkapi programnya sampai info print setup Google Colab untuk Big Data akuntansi berhasil. Nah, silakan tambahkan. Nah, ini import Pandas. Nah, sebenarnya di dalam Google Colab ini sudah ada AI yang membantu. Jadi, coba, ini siapa ini? Yang search ini siapa nih? Iyalah Pak. Yola, silakan Yola klik bagian jelaskan error. Jadi kita cepat Ini prosesnya. Pak. Lanjut. Ya. Oh, Nah, iya. nah coba dibuka dulu ininya. Ya. Nah, ini kenapa saya suruh buka ini dulu supaya bertahap penyelesaian case by case dalam programnya. Silakan Yola klik di bagian kanan dan di scroll down ke bawah. Bagian kanan. Yang mana Pak? Yang di bagian Gemini-nya, Gemini AI sebelah kanan. Oh ini Pak. Sebelah kanan Yola, sebelah kanan. Yang tulisan jelaskan error ini. Penjelasan error yang sebelah kanan Yola. Oh ini Pak. Nah, silakan di scroll ke bawah. Nanti dia akan menjelaskan informasi errornya itu di mana. Nah, kesalahan sintak terjadi karena kata kunci import dalam Python harus ditulis dalam huruf kecil. Berarti tadi, jadi jangan dirubah dulu ya, jangan dirubah dulu. Jadi kita mau tahu errornya dulu apa. Jadi kesalahan pertama, import itu harus diawali dengan huruf kecil. Kemudian salah dalam menulis import dengan huruf kapital untuk Pandas dan Matplotlib. Nah, jadi ini kan sudah dijelaskan errornya. Ada dua cara. Yang pertama diedit manual, yang kedua
bisa menggunakan AI. Silakan Yola klik terima dan jalankan. Terima dan jangan. Ya. Nah, otomatis dia akan memperbaiki dan program tidak ada error lagi. Oke ya? Oh iya, siap Pak. Nah, jadi sewaktu terjadi error itu tidak usah panik, ada tool AI yang membantu kita untuk men-troubleshoot-nya. Tapi dibaca errornya kira-kira apa? Jadi kita tahu yang akan terjadi perubahan nanti itu apa gitu loh. Nah, yang sudah diperbaiki, import itu huruf kecil, Pandas, SPD, import NumPy, SNP, import Matplotlib, ini sudah oke. Oke ya? Oke Pak, makasih Pak. Ya, silakan lengkapi dengan kita coba menampilkan tulisan setup Google Colab untuk Big Data akuntansi berhasil. Nah, itu. Jadi silakan di enter di bawah PLT ini Yola, mumpung Yola terbuka di sini Iya Pak. Google Colab-nya, enter, lanjutkan dengan instruksi print. Nah, itu yang seperti yang ada di PowerPoint. Nah, ini sebenarnya sudah ada, tinggal di scroll ke bawah dan di enter di bagian print. Itu kan print sudah muncul tuh. Yang ini Nah, Pak. ya. Nah, print lanjutnya buka kurung tutup kurung. Nah, jadi dalam program kita awali dulu kalau kita buka kurung langsung ditutup. Kasih tanda petik dua kali, petik dua kali. Nah, baru diketik tulisannya di situ. Nah, misalkan setup Google Colab berhasil. Setup spasi Google Colab berhasil. Berhasil. Oke. Nah, silakan di shift enter atau ditekan tombol yang paling kiri itu. Shift enter aja bercepat. Ya Pak. Oke. Nah, jadi di dalam Google Colab hasil coding yang kita jalankan itu berada di bawahnya. Jadi yang Yola ketikkan tadi print setup Google Colab berhasil itu sudah muncul di bagian bawah. Setup Google Colab berhasil. Nah, ini sudah oke programnya. Gitu. Paham ya, Yola ya? Oke ya. Yang lain juga sudah mencobakan. Pak, siap. Sudah, Pak. Ya Pak. Sip. Jadi saya belum malah. Sebentar. Makasih Pak. Yuk. Saya bandingkan dulu. Oke. Saya share screen kembali. Baik. Nah, oke. Nah, jadi seperti case tadi, sewaktu kita baru mulai ada beberapa tadi yang muncul nanti untuk menjadi perhatian untuk kedepannya. Jadi yang pertama jika di Google Colab-nya belum muncul, berarti itu adalah belum terinstall. Yang kedua, di dalam pemrograman ini dia case sensitif. Jadi huruf yang kita gunakan itu sangat penting sesuai dengan formatnya. Misalkan tadi import dituliskan I besar, nah itu menjadi error dia di sini. Tapi yang memudahkan kita di dalam pemrograman itu ada Google Cloud itu ada Gemini ini yang membantu kita dalam proses menganalisa data, menganalisa code yang kita tuliskan. Seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Berarti untuk sampai tahap ini, oh ya, silakan diganti nama filenya nanti supaya nanti tahu bedanya. Ini diganti namanya misalkan menjadi saya bikin aja minggu kedua. Latihan satu aja deh, latihan satu. Nah, begitu saya enter, ini akan tersimpan di folder yang kita create tadi. Saya ganti dulu nama file ini. Kemudian, jadi nanti kalau misalkan mencari sampai di mana sih tersimpan program yang kita bikin tadi, nah itu sudah ada di dalam apa namanya folder Google Colab-nya. Jadi tadi saya bikin namanya adalah latihan satu. Di dalam folder MTSIA 2006 tadi otomatis sudah tersimpan file kita di sini. Oke ya.
Ada pertanyaan? Aman? Lanjut ya. Oke. Berikutnya, kita lakukan untuk membuat dataset laporan keuangan yang sederhana. Nah, jadi kita lanjutkan program yang tadi. Jadi, saya lanjutkan dengan yang tadi. Nah, ini kalau misalkan sebenarnya harus diketik sih. Nah, sebentar. Saya share screen dulu.